Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah operasi bilangan berpangkat. Bersama Bu Fida, kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat. Untuk kemarin kalian sudah belajar tentang penjumlahan operasi bilangan berpangkat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat. Untuk soal yang pertama, di sini misalkan ada A pangkat 5 itu sama dengan apa? Untuk yang pertama, opsi yang pertama A tambah A tambah A tambah A tambah A. Yang kedua A kali 5. Yang ketiga A kali A kali A kali A kali A. Kemudian yang terakhir adalah 5. Nah, untuk A pangkat 5 berdasarkan konsep dasarnya, A pangkat 5 berarti perkalian A kali A kali A kali A kali A. Jadi yang berwarna berwarna hijau itu adalah opsi jawaban yang benar. Nah, ini saya kira sangat mudah sekali ya. Jadi kalau kalian lihat lagi di sini, A kali A kali A kali A kali A. Jadi misalkan ada B pangkat 10, berarti B kali B kali B kali B sampai 10. Sehingga kalau misalkan ada A kali A kali A itu 3 kali, berarti itu sama dengan apa? A pangkat 3. Baik, untuk selanjutnya negatif 3 pangkat 4. Nah, itu artinya apa? Berarti ini sudah kalian pernah kerjakan dulu. Berarti karena negatif 3 itu dalam kurung, maka hasilnya adalah negatif 3 dikali negatif 3, sambil ditulis ya, dikali negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3 positif 9. Positif 9 dikalikan dengan negatif 3 berarti negatif 27. Maaf, positif 9 dikalikan 3 berarti negatif 27. Negatif 27 dikalikan negatif 3 berarti hasilnya positif 81. Jadi ini kalian coba pakai kertas ya. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3-nya ada kurungnya. Kemudian untuk soal berikutnya, nah ini perkalian. Bagaimana kalau perkalian A pangkat 3 dikali titik, itu artinya dikali ya, A pangkat 5 sama dengan, kalau ada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama-sama A atau sama-sama B atau sama-sama bilangannya 2 dan 2 misalkan. A-nya itu misalkan 4, sama-sama 4, berarti kan bilangan pokoknya sama. Berarti A-nya pangkat 3 dikali A pangkat 5, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi A pangkat 3 dikali A pangkat 5 itu sama dengan pangkatnya ditambah 3 tambah 5, berarti menjadi A pangkat 7. Atau kalau A pangkat 8. Atau kalau kalian mau membeberkan, A kali A kali A sampai 3 kali, kemudian A pangkat 5-nya A kali A kali A kali A kali A. Berarti kan di situ A-nya ada berapa? Ada 8. Berarti menjadi A pangkat 8. Kemudian untuk contoh berikutnya, B pangkat negatif 3 dibagi B pangkat 2. Nah, bagaimana kalau dibagi dengan bilangan pokoknya sama? B dan B sama-sama bilangan pokok. Jadi bilangan pokoknya sama. B pangkat negatif 3 dibagi dengan B pangkat 2. Maka kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Tadi kalau dikali, pangkatnya
ditambah. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Sehingga di situ untuk B pangkat negatif 3 dibagi dengan B pangkat 2 sama dengan negatif 3 dikurangi 2. Pangkatnya dikurangi ya, negatif 3 dikurangi 2 berarti hasilnya negatif 5. Sehingga hasilnya adalah B pangkat negatif 5. Jadi ingat, kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi, ini kan dibagi maka pangkatnya dikurangi. Kemudian untuk contoh soal berikutnya, ini adalah contoh soal yang dibagi. A pangkat 6 dikali dengan A pangkat min 2 terus dibagi dengan A pangkat min 3. Maka caranya bagaimana? Kalau yang atas berarti dikali berarti pangkatnya ditambah, sehingga 6 ditambah negatif 2 jadi A pangkat 4. 6 ditambah negatif 2 jadi A pangkat 4. Kemudian dibagi dengan A pangkat negatif 3. Tadi yang atas 4, yang bawah negatif 3. Sambil dicatat ya, supaya kalian lebih paham dengan kata-katanya Bu Fida. A pangkat 6 dikali A pangkat negatif 2 berarti hasilnya sama dengan A pangkat 4, karena 6 dikurangi A 6 ditambah negatif 2 terus dibagi dengan A pangkat negatif 3. Berarti A pangkat 4 dibagi A pangkat negatif 3. Karena dibagi maka dikurangi, 4 dikurangi negatif 3. Ada negatif-negatif berarti hasilnya A pangkat 7. Berarti 4 dikurangi negatif 3 itu artinya 4 ditambah 3 sama dengan A pangkat 7. Kemudian bagaimana dengan bentuk sederhana dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3? Nah, gampang sekali, bilangan pokoknya sama. Ini dikali, karena dikali maka pangkatnya ditambah. Sehingga 3 tambah 3 adalah 6. Sehingga hasilnya 2 pangkat 6. Gampang ya? Jadi intinya harus bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama maka boleh pangkatnya ditambah. Jadi 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6, karena 3 tambah 3. Misalkan 5 pangkat, sambil ditulis anak-anak ya. Misalkan 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3. Nah, berarti sama dengan 5 pangkat 9. Kenapa? Pangkatnya 6 dan 3. 6 tambah 3 berapa? 9. Nah, jadi hasilnya 5 pangkat 9. Jadi mendengarkan video Bu Fida silakan sambil menulis untuk mengasah imajinasi kalian dan gerak motorik kalian dalam memahami setiap penjelasan Bu Fida. Nah, sekarang 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 9 pangkat P. Maka P-nya berapa? Nah, di situ maka kita samakan bilangan pokoknya. Nah, di situ kan bilangan pokoknya masih 3 ya. Jadi sama dengannya di situ 9. Nah, jadi 9, 3 kali 3 kan 9. Kemudian 3 kali 3 9. Sehingga di situ adalah 9 pangkat 2. Nah, jadi 3 kali 3, baik Fida ulangi lagi. 3 kali 3 yang pertama, 3 kali 3 yang pertama itu kan 9. Terus 3 kali 3 yang kedua, yang ketiga dan keempat itu kan juga 9. Berarti itu kan 9 kali 9. Sambil dicatat ya bawahnya. 3 kali 3 9. 3 kali 3 berikutnya juga 9. Berarti kan 9 kali 9. 9 kali 9 itu kan 9 pangkat 2. Berarti kan sama, 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 pangkat P. Sehingga P-nya itu sama dengan berapa? Sama dengan 2. Kemudian berikutnya untuk bilangan berpangkat 5 pangkat 4 adalah, nah ini 5 pangkat 4 itu sama dengan berapa? 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sampai 4 kali ya. Yang warna hijau itu kurang ketutupan itu ya, ketutupan
depan 5 kali 5 kali 5. Jadi untuk 5 pangkat 4 itu hasilnya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Boleh dihitung 5 kali 5 25, 25 kali 25 berarti hasilnya adalah 625. Sedangkan konsep dasarnya kalau 5 pangkat 4 itu adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi kalau misalkan 5 pangkat 9 berarti ya 5 kali 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 5. Nah, sampai 9 kali. Bagaimana cara menghitungnya? Ya dikalikan satu-satu. Begitu juga dengan 5 pangkat 4 ini dikalikan satu-satu. 5 kali 5 25, 25 kali 5 berapa? Hasilnya dikali 5 lagi. Nah, tuh. Kemudian untuk berikutnya, pahami konsep lagi untuk pembagian. Ingat tadi kalau pembagian maka pangkatnya diapakan? Dikurangi. Ya, jadi pangkat harus dikurangi. 2 pangkat 8 bagi 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Pangkatnya dikurangi. Sehingga 8 dikurangi 2 6, 6 kurangi 3 3. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 3. Ingat, boleh dikurangi seperti ini untuk pembagian asalkan syaratnya adalah bilangan pokoknya sama 2 2 2. Itu jadi bilangan pokoknya sama. Jadi bilangan pokoknya di sini adalah 2. Karena bilangan pokoknya 2 2 2, jadi bilangan pokoknya sama. Sehingga karena dibagi maka bilangan bilangan pangkatnya boleh dikurangi. 8 kurangi 2 6, 6 kurangi 3 3, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3. Sambil ditulis sambil memegang pensil supaya kalian lebih paham. Oke, untuk berikutnya adalah bagaimana kalau kita ada soal seperti ini. 3A pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. Ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, jadi itu ada dalam kurung ya. Jadi yang ada satu kesatuan itu semua yang ada dalam kurung itu berarti dipangkatkan 2. Ingat, kalau ada kurungnya berarti itu artinya satu kesatuan. Jadi 3A pangkat 5 itu semuanya yang ada di dalam kurung dipangkatkan 2. Nah, di situ ada 3, ada A pangkat 5. Jadi 3-nya dipangkatkan 2, 3 pangkat 2 berapa? 9. A-nya pangkat 5 dipangkatkan 2, berarti kalau dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. Jadi 5 kali 2, 10. Jadi hasilnya adalah 9A pangkat 10. Saya ulangi lagi karena itu satu kesatuan dalam kurung. Jadi semuanya yang ada dalam kurung dipangkatkan 2. 3-nya pangkatkan 2, 9. A-nya pangkat 5 dipangkatkan lagi 2, berarti pangkatnya dikali. Sehingga hasilnya adalah 9A pangkat 10. Baik, terima kasih anak-anak, semangat dalam belajar. Sekian dari Bu Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.